Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari. Saya Anissa Maulani. Dan rekan saya Mirna Suminar. Jadi, kami di sini akan mengulas materi dinamika politik keamanan global, yang mana kami mendapat giliran kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi kelangsungan hidup secara aktif dan sehat. Kelangkaan pangan bisa disebut pula dengan krisis pangan. Sebuah krisis pangan biasanya dari kurangnya pasokan dan lebihnya permintaan untuk makanan dan sering melibatkan lonjakan tiba-tiba harga pangan. Adapun faktor dari penyebab kelangkaan pangan diantaranya 1. Bertambahnya jumlah penduduk. Karena semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan pangan yang diperlukan. Dua, pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan yang tadinya hanya diperuntukkan untuk mengolah sumber daya alam, termasuk pertanian dan perkebunan, kini dialihfungsikan untuk membangun infrastruktur berupa perumahan, industri, dan jalan raya. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap berkurangnya tanah garapan. 3. Stabilitas harga. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan hasil produksi pangan, atau dengan kata lain, jumlah penduduk yang meningkat, sementara produksi pangan dirasa kurang diakibatkan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Hal ini tentu akan mempengaruhi stabilitas harga. 4. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan atau krisis pangan. Seperti contoh, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global akan meningkatkan suhu bumi yang ekstrim, yang mana akan mempengaruhi produktivitas pangan, maka pangan gagal panen. Sama halnya pula dengan iklim hujan ataupun badai salju yang akan mempengaruhi produktivitas pangan. Salah satu ancaman serius yang dihadapi umat manusia saat ini adalah kelangkaan kecukupan pangan. Jumlah penduduk yang terus meningkat telah menciptakan kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula. Sayangnya, hal itu seringkali tidak bisa dipenuhi dengan baik. Krisis pangan sudah menjadi isu global yang membutuhkan penanganan serius oleh semua aktor dalam dunia internasional. Hal ini perlu
lakukan mengingat ancaman yang dihadapi dunia tidak lagi melulu didasarkan pada ancaman keamanan tradisional semata, seperti perang dan konflik, melainkan isu-isu yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Pada tahun 1950 sampai dengan 1960, isu pangan menjadi perhatian setiap negara dan bangsa. Pada periode ini, definisi ketahanan pangan lebih ditekankan kepada ketersediaan pangan baik pada tingkat nasional maupun global. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, ketahanan pangan semakin mencuat sebagai isu global, di mana pada periode tersebut terjadi krisis pangan yang melanda Afrika. Terjadinya kegagalan panen yang disebabkan karena kekeringan. Pada tahun 1990, ketahanan pangan semakin mendapat perhatian yang lebih khusus. Komunitas global mulai memahami bahwa kondisi pangan di banyak negara dalam keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukannya berbagai upaya dan kebijakan. Kekhawatiran yang bermula dari sebuah wacana tersebut ditanggapi oleh masyarakat internasional dengan mengambil langkah kebijakan kolektif dalam rangka menghindari kekurangan akses pangan. Pada tahun 1994, ketahanan pangan menjadi salah satu program keamanan manusia yang diperhatikan dalam unit Nation Development Program. Atas dasar itulah, maka aktor-aktor dalam hubungan internasional sangat peduli terhadap ketahanan pangan, dan jika terjadi adanya kelangkaan pangan atau krisis pangan, ini menjadi suatu masalah global yang aktor-aktor baik negara maupun non-negara harus menyelesaikan permasalahan krisis atau kelangkaan pangan ini. Kelangkaan pangan menyangkut terhadap human security, yang mana terhadap hak asasi manusia. Adapun human security diantaranya menyangkut terkait keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, keamanan politik. Pada tahun 2007 hingga 2008, stok pangan menipis. Terjadinya kenaikan harga pangan yang menyebabkan negara-negara dunia bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Badan Pangan Dunia atau FAO menyebutkan krisis pangan ini terjadi di Bangladesh, Yaman,
Mesir, dan 36 negara di Afrika. Juga beberapa negara di Eropa seperti negara Moldova, Federasi, dan Rusia. Penyebabnya karena bencana alam seperti kekeringan, gempa bumi, banjir, dan konflik. Kenaikan harga pangan ini berkisar antara 75% hingga 200%. Adapun penyebab kelangkaan pangan pada tahun 2007 hingga 2008 adalah kenaikan harga pangan. Adapun kenaikan harga pangan diakibatkan karena satu, meningkatnya permintaan dari kelas menengah negara berkembang. Permintaan ini berupa permintaan daging dari Cina dan produk susu dari India, karena dibutuhkan 4-10 kg sereal untuk menghasilkan 1 kg daging dan membutuhkan 10 kg sereal untuk menghasilkan 1 liter susu. 2. Produksi makanan sedikit karena iklim dan bencana alam. Pasokan sereal menurun karena perubahan iklim seperti kekeringan di Australia dan wilayah Afrika, banjir berulang di Asia, angin topan di Amerika Latin, dan cekungan Karibia. Sebagian penyebab ini merupakan kenaikan harga struktural pada tahun 2002, namun dampaknya tahun 2007 hingga tahun 2008. Ketiga, produksi biofuel. Biofuel adalah bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Menurut laporan Bank Dunia, biofuel menyumbang 75% dari kenaikan harga pangan dari tahun 2002 hingga 2008, terutama karena berkurangnya pasokan makanan dan penggantian tanaman untuk makanan dengan tanaman untuk biofuel. Keempat, meningkatnya harga minyak. Harga pangan dan minyak selalu berkorelasi erat karena memproduksi dan mengangkut makanan memerlukan sejumlah besar energi. Penyebab kelangkaan pangan 2007 sampai 2008. Meningkatnya orang lapar. Naiknya harga pangan di pasar dunia tidak akan memicu peningkatan besar dalam jumlah orang kelaparan jika negara-negara yang bersangkutan tidak bergantung pada impor makanan. Seharusnya negara-negara menggantikan impor makanan dengan produk lokal, yang mana mereka harus lebih mempedulikan atau memajukan petani setempat. Penyebab mendasar lainnya dari meningkatnya jumlah orang kelaparan adalah kemiskinan ekstrim keluarga yang tinggal di kota-kota di daerah yang terkena dampak krisis pangan. Respon terhadap krisis pangan. Yang pertama, tanggapan tak terkoordinasi dari negara dan organisasi internasional. Pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan bahan makanan dengan bersubsidi.
Ada pula yang mengurangi bea cukai atas impor dan membatasi ekspor untuk memenuhi pemenuhan pangan penduduk. Di antaranya 15 negara termasuk Kamboja, Cina, India, Pakistan, Vietnam. Dan beberapa pemerintah mendukung kebangkitan kebijakan petani setempat. Badan PBB bereaksi cepat terhadap respon yang tak terkoordinasi. Program Pangan Dunia WFP mendesak meminta 500 juta US dollar untuk mengimbangi kenaikan biaya makanan dalam anggarannya. Food Agriculture Organization yang merupakan organisasi pangan dan pertanian mengalokasikan 17 juta US dollar untuk membantu para petani termiskin mendapatkan pasokan yang diperlukan untuk menanam lebih banyak makanan. Lembaga keuangan internasional ikut adil dalam permasalahan krisis ini. Bank Dunia akan menggandakan volume pinjaman khususnya Afrika untuk dialokasikan bagi pertanian. Anggapan terkoordinasi. Organisasi internasional dalam penanggapan krisis pangan, Ban Ki-moon selaku Sekretaris Jenderal PBB membentuk Satuan Tingkat Tinggi tentang Krisis Ketahanan Pangan Global pada April 2008. Satuan ini menyatukan para petinggi PBB, juga lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia. Telah terlaksananya pertemuan 9 kali pada Mei 2007 hingga Juni 2008, yang mana pada Juli 2008 telah menghasilkan 2 kerangka aksi, yaitu yang pertama memberikan bantuan makanan pada yang paling rentan, 2 memperkuat ketahanan pangan mereka dalam jangka panjang. Adapun penambahan 1 kerangka aksi komprehensif, yaitu hak atas pangan, yang mana setiap orang yang kelaparan berhak atas pemberian pangan. Sekretaris Jenderal PBB dengan pihak yang mendukung pertanian, salah satunya WTO, menyerukan untuk melakukan liberalisasi penuh perdagangan dengan memperhatikan hak petani kecil. Serikat pada 22 Mei 2008, sebanyak 43 negara melakukan sebuah resolusi mengenai dampak negatif dari memburuknya krisis pangan dunia pada realisasi hak atas pangan untuk semua. Hal ini karena pentingnya pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Setiap negara berjanji untuk meningkatkan produksi lokal dan mereka meminta komunitas internasional untuk memperkuat upaya nasional untuk melakukannya. Pada tanggal 3-5 Juni 2008, FAO mengadakan konferensi tingkat tinggi tentang keamanan pangan dunia yang dihadiri oleh 42 kepala negara dan pemerintah. Bersama dengan 100 menteri senior, konferensi ini memiliki tujuan memperdebatkan orientasi untuk menangani krisis pangan dan mencapai tujuan pembangunan milenium pertama. Pertemuan para menteri Pertanian G8 di bulan Juli 2009 di El Aquila berjanji untuk meningkatkan donasi bagi pertanian berkelana jutaan di negara-negara berkembang hingga 2 miliar US dollar sehingga 3 tahun mendatang. Selain berkontribusi pada bantuan pangan, adapun Komite on World Food Security and Komite Ketahanan Pangan Dunia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau dan menindaklanjuti kebijakan mengenai keamanan pangan dunia termasuk produksi dan akses fisik dan ekonomi ke makanan. CFS melakukan sebuah pertemuan pada 14 hingga 17 Oktober untuk meningkatkan koordinasi di tingkat global untuk memerangi kelaparan.
Food Agricultural Organization mengadakan KTT Dunia tentang keamanan pangan di Roma dari 16 hingga 18 November 2009. Lebih dari 40 kepala negara dan pemerintah bersama dengan lebih dari 70 menteri senior dengan tujuan negara berusaha menanggapi secara holistik terhadap peningkatan jumlah pangan kekurangan gizi. Swiss merupakan salah satu negara yang menanggapi nyata tentang krisis pangan ini. Negara ini memberikan sumbangan uang kepada World Food Program. Tanggapan dari masyarakat sipil. Adapun respon dari masyarakat sipil, diantaranya dibuatnya Aliansi Revolusi Hijau di Afrika atau Alliance for a Green Revolution in Africa. Aliansi ini mendukung oleh beberapa yayasan seperti Yayasan Rockefeller dan Yayasan Bill and Melinda Gates. Pusat perhatian AGRA ini kepada pertanian, yaitu mengembangkan pengetahuan dan mendukung petani kecil. Ketika konferensi FAO pada Juni 2008, AGRA menandatangani bermitra dengan FAO, WFP, dan dana internasional untuk membangun pertanian. Beberapa negara telah mendukung seperti Inggris dan Jepang untuk memberikan dukungan demi meningkatkan produksi beras. Ada pula pihak Campesia merupakan organisasi petani dan organisasi non-pemerintahan yang menyatukan lebih dari 140 organisasi petani dari hampir 70 negara dan mewakili lebih dari 200 juta petani. Selama konferensi internasional Juni 2008 tentang hak-hak petani di Jakarta, Indonesia mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Petani Perempuan dan Laki-laki dan kemudian menyerahkannya kepada PBB sebagai solusi untuk krisis pangan dan kekurangan gizi kronis.